Para peserta Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia tahun 2025 menyerukan agar Gereja Katolik di Indonesia semakin menegaskan diri sebagai gereja yang sinodal, misioner, dan pembawa damai. Sebuah ajakan yang bukan hanya untuk direnungkan, tetapi juga untuk dihidupi, di tengah dunia yang terus berubah dan seringkali terluka. Rekomendasi itu menjadi puncak dari SAGK 2025 yang resmi ditutup pada Jumat, 7 November di Krakatau Ballroom, Hotel Mercury Ancol, Jakarta. Sidang ini berlangsung sejak Senin dan diikuti sekitar 375 peserta dari 38 keuskupan di seluruh Indonesia, termasuk keuskupan TNI dan Polri. Penutupan ditandai dengan perayaan Ekaristi Konselebrasi yang dipimpin oleh Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Perayaan ini menjadi simbol persatuan Gereja Katolik Indonesia dalam semangat sinodalitas, berjalan bersama sebagai satu tubuh Kristus. Dengan tema berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan, menjadi gereja sinodal yang misioner untuk perdamaian, SAGK 2025 menjadi momentum penting bagi Gereja Katolik Indonesia untuk menegaskan arah dan misi pastoralnya di tengah berbagai tantangan zaman. Dalam sidang yang berlangsung selama sepekan, para peserta merefleksikan perjalanan gereja dan mendengarkan suara umat dari berbagai penjuru tanah air. Dari refleksi itu, mereka menegaskan, gereja harus berani mendengarkan jeritan mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, agar sungguh menghadirkan wajah Allah yang penuh belas kasih. Gereja juga diharapkan menjadi komunitas profetis, komunitas yang berani menyuarakan kebenaran, membela yang tertindas, dan menumbuhkan kehidupan sosial yang adil, terbuka, serta berkeadaban. Di tengah konflik sosial, budaya maupun politik, gereja dipanggil untuk hadir sebagai pembawa damai dan rekonsiliasi. Untuk mewujudkan panggilan misioner itu, para peserta SAGK menekankan pentingnya format sio iman yang integral, pembentukan pribadi yang matang dalam iman, hati, dan budi. Tujuannya, agar umat Katolik mampu menghadirkan wajah Kristus secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, di tempat kerja, maupun di tengah masyarakat. Selain itu, gereja juga diajak mengembangkan eklesiologi pengharapan. Artinya, gereja harus menjadi pelaku aktif dalam membangun budaya ekologis, memperjuangkan keadilan sosial, dan melindungi martabat manusia serta keutuhan ciptaan. Dalam konteks sosial yang lebih luas, gereja diundang menjadi jembatan moral antara negara, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Menegakkan nilai keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama menjadi bagian dari misi gereja yang hidup dan relevan dengan zaman. Perhatian SAGK 2025 juga tertuju pada kelompok-kelompok istimewa dalam kehidupan gereja. Orang muda, perempuan, kaum lanjut usia, dan penyandang difabel. Orang muda diharapkan menjadi misioner harapan di tengah dunia digital yang serba cepat, namun seringkali kehilangan nilai dan arah. Perempuan didorong untuk berpartisipasi aktif dan memimpin dalam kehidupan menggereja. Sementara kaum lanjut usia dan difabel diakui sebagai penyalur kebijaksanaan iman dan bagian tak terpisahkan dari tubuh Kristus. Para peserta menegaskan gereja perlu membangun budaya dialog lintas generasi, agar setiap umat, tanpa kecuali, dapat terlibat aktif dalam kehidupan dan misi gereja. Tidak hanya itu, SAGK juga menegaskan pentingnya dialog lintas iman dan budaya sebagai jalan memperdalam persaudaraan dan memperkuat perdamaian di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Gereja Katolik diharapkan menjadi pelopor ruang perjumpaan yang manusiawi dan terbuka, serta menjadi suara kenabian dalam menjaga keutuhan ciptaan, sejalan dengan semangat ensiklik Laudato Si dari Paus Fransiskus. Pesan ini mengingatkan seluruh umat bahwa perdamaian sejati tidak hanya berbicara tentang hubungan antar manusia, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan seluruh ciptaan. Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2025 ditutup dengan satu pesan kuat, bahwa proses sinodal ini tidak boleh berhenti di ruang sidang, tetapi harus dihidupi di setiap keuskupan, paroki, dan komunitas umat. Dalam semangat firman dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. SAGK 2025 menjadi penanda perjalanan Gereja Katolik Indonesia sebagai peziarah pengharapan, yang terus berjalan bersama seluruh manusia, menyalakan bara kasih dan menghadirkan wajah Allah yang penuh damai di tengah dunia.